Syarat home credit pada awalnya itu awal syarat home credit yang lama itu menurut saya cukup ribet. Kenapa? Karena dimana kita harus diwajibkan membawa dokumen wajib seperti KTP dan dokumen pendukungnya itu banyak seperti BPJS Kesehatan, NPWP, SIM, kartu keluarga, bisa juga paspor. Dan itu menurut saya sedikit ribet karena kita kemana-mana tentu saja kita tidak bawa serta itu banyak bahan barang itu. Artinya ada juga yang bawa tapi sebagian orang itu tidak bawa, apalagi kita tahu bahwa tidak semua orang punya dokumen selengkap itu ya, misalkan kayak SIM, tidak semua orang yang punya, memang ada yang punya, ada yang tidak. BPJS Kesehatan juga demikian. Nah, satu-satunya cara yang biasanya sales home credit gunakan itu adalah menggunakan KTP sama kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini berarti kita harus pulang ambil dulu ke rumah, sedangkan kita sudah sampai di toko atau apa. Nah, itu adalah salah satu hal yang ribet menurut saya. Oleh karena itu, ternyata home credit itu menanggapi masalah demikian. Nah, dari situ, untuk syarat home credit yang terbaru sekarang itu ternyata sudah lebih mudah. Dan ini adalah perbandingan syarat yang lama dan syarat yang baru yang tentu saja mempermudah teman-teman semua. Penasaran dengan syaratnya seperti apa? Stay terus, saya akan bongkar satu persatu, step by step, dan cara-caranya supaya kredit Anda 80% di ACC. Stay terus. Halo teman-teman, saya Galang Antonius dan ini adalah channel saya yang membahas soal vlog dan pengetahuan soal home credit. Jadi kalau teman-teman mau bertanya soal home credit apapun itu, silakan tinggalkan semua pertanyaan kalian di kolom komentar, oke? Nah teman-teman, berdasarkan pembicaraan kita di awal tadi bahwa saya akan membongkar syarat-syarat home credit yang lama dan yang baru membuat perbedaan. Ini saya rangkum menjadi 4 syarat baru home credit yang harus saya bongkar ke kalian sehingga tingkat di ACC-nya itu bisa mencapai 80%. Oke? Nah, teman-teman, kita langsung saja pada syarat yang pertama. Di syarat yang pertama ini kita kredit cukup dengan KTP saja. Nah, di mana di syarat home credit yang lama itu kita diwajibkan pakai bawa KTP sama dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu seperti yang sudah saya kasih tahu yang di awal, BPJS Kesehatan, NPWP, SIM, paspor, kartu keluarga dan lain-lain. Itu adalah dokumen pendukung yang wajib kita bawa juga sebagai dokumen untuk diinput juga ya. Jadi teman-teman, syarat yang pertama ini tentu saja perbedaannya pada dokumennya. Jadi dulunya itu home credit mewajibkan kita pakai dokumen, ada beberapa dokumen, tetapi sekarang sudah lebih mudah, kita cukup dengan KTP saja, entah nasabah baru atau nasabah lama semuanya sama ya. Jadi semoga lebih membantu lagi buat teman-teman yang mau kredit di home credit ya. Jadi ini pengetahuan yang sangat luar biasa, inovasi-inovasi dari home credit yang luar biasa, dan ini apresiasi buat home credit karena mereka telah menanggapi masalah yang dihadapi oleh customernya. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua. Di syarat yang kedua ini, umur kredit minimal 19 tahun. Nah, ini juga baru juga teman-teman. Kenapa? Untuk syarat home credit yang lama, di mana umur seseorang yang mau kredit itu minimal 21 tahun. Nah, syarat yang barunya ini sudah 19 tahun juga sudah bisa kredit ya. Nanti ini berhubungan dengan syarat keempat. Syarat kedua ini ada hubungannya dengan syarat keempat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di mana kita kembali lagi ya. Ini syarat home credit yang lama itu minimal 21 tahun, dan kalau misalkan orang yang mau kredit itu umurnya 19 tahun atau 20 tahun, itu syaratnya adalah dia sudah menikah. Ya, itu untuk syarat yang lama home credit. Tetapi sekarang sudah lebih maju, sudah lebih mudah, sudah lebih fleksibel. Maka home credit mengeluarkan peraturan baru di mana nasabah atau customer yang sudah berusia 19 tahun dia sudah bisa kredit, dan tentu saja ini sudah lebih mudah ya teman-teman ya. Semoga semuanya ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke syarat yang ketiga. Teman-teman, di syarat yang ketiga ini menyangkut tempat atau domisili kita. Jadi teman-teman, di sini dikatakan bahwa domisili kitanya itu, domisili syaratnya itu bahwa nasabah atau customer yang mau kredit harus berdomisili
dalam coveran home credit. Jadi tempat-tempat yang sudah di cover sama home credit maksudnya. Nah, ciri-ciri tempat-tempat yang sudah di cover sama home credit itu Bapak Ibu bisa lihat apabila Bapak Ibu jalan-jalan ke pertokoan atau ke mall atau ke ke pasar. Itu misalkan Bapak Ibu mereka lihat ada spanduk-spanduk home credit, di sini bisa kredit dan lain sebagainya. Itu identik dengan warna merah. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan daerah-daerah yang kalian itu sudah ada home credit, itu artinya Bapak Ibu sudah bisa kredit ya. Jadi tinggalnya itu harus di daerah yang sudah tercover sama home credit. Nah, bagaimana kami yang belum tercover sama home credit? Nah, itu artinya Bapak Ibu mereka belum bisa kredit. Karena bisa saja misalkan Bapak Ibu mereka itu tinggalnya di luar kota yang dekat sama kota yang sudah di cover tadi. Ternyata Bapak Ibu punya tempat tinggal tadi tidak tercover atau jangkauannya terlalu jauh gitu. Nah, Bapak Ibu mereka bisa datang ke toko ke tempat yang ada sales home creditnya, tetapi ketika pengajuan dilihat di KTP, ditanya soal domisili dan lain-lain, itu kemungkinan besar bisa ditolak ya. Jadi syarat yang ketiga ini bahwa benar-benar harus sudah tinggal di tempat yang di cover atau domisili di tempat yang udah di cover sama home credit ya. Jadi semoga syarat yang ketiga ini bisa terpenuhi dan bisa dimengerti ya, agar kalian pada saat pengajuannya itu kemungkinan besar di ACC ya. Oke, lanjut lagi kita ke syarat yang keempat. Seperti yang sudah saya katakan di awal di syarat yang kedua tadi, di mana syarat yang kedua ini ada hubungannya sama syarat yang keempat. Nah, di sini syarat yang keempat itu dinyatakan bahwa nasabah atau customer yang mau kredit harus sudah punya pekerjaan atau minimal sudah punya usaha sendiri ya. Jadi artinya sudah punya pendapatan yang bisa mengcover angsuran setiap bulannya ya pada saat kalau kita udah kredit gitu ya. Jadi hubungannya maksudnya gimana? Di syarat home credit yang lama itu nasabah yang sudah berumur 21 tahun dan sudah bekerja. Nah, sedangkan di syarat yang baru ini adalah nasabah yang sudah berumur 19 tahun dan sudah punya pekerjaan atau sudah punya penghasilan tetap atau punya usaha sendiri, itu sudah bisa kredit. Jadi ini ada perbedaan ya. Nah, di syarat yang lama dengan syarat yang baru. Jadi teman-teman, dulu itu lebih dilihat ke status pernikahan. Jadi kalau misalkan syarat yang lama itu umur 19 tahun tapi udah menikah dan udah punya pekerjaan, itu bisa kredit. Dan di KTP-nya juga harus udah berubah statusnya, itu udah nikah atau kawin ya. Nah, terus teman-teman kalau misalkan di syarat yang baru ini umur 19 tahun yang belum menikah tapi udah punya pekerjaan, udah bisa kredit gitu ya. Jadi untuk teman-teman, ini adalah kabar baiknya. Semoga teman-teman yang sudah punya pekerjaan dan masih umur 19 tahun atau 20 tahun udah bisa kredit ya. Jadi kalau kalian mau kreditlah yang pintar ya teman-teman. Jadi ketika video saya ini teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa di like dulu. Teman-teman bisa subscribe untuk berlangganan. Teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru soal home credit dan vlog dari saya. Dan teman-teman juga bisa bertanya dan sisipkannya itu di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa berteman terus dan saya juga lebih semangat untuk membagi informasi soal home credit ya. Itu saja teman-teman. Salam dari saya Galang Antonius dan kita ketemu lagi di next video dan tentu saja dengan semangat yang dahsyat. Thank you.